Selamat sore lur, masih bersama saya Urut Sewu di channel Binusa Bonsai. Salam bonsai, salam ngopi. Saya masih bersama Mas Angsar Utomo karena kali ini saya ingin menanyakan satu pohon yang sangat menarik bagi saya. Karena pohon tersebut saya lihat masih sangat jarang di dunia perbonsaian Indonesia. Mari kita bincang-bincang, kita tanyakan tentang ID pohon tersebut. Apakah memang karakter pohon tersebut sangat-sangat pas dan baik untuk dijadikan bonsai. Ayo lur, jos kita temui orangnya, dan sepertinya orangnya memang sudah berada di sini. Mari kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Mas Angsar Utomo. Halo, selamat sore Mas Angsar. Ya, selamat sore. Saya ingin menanyakan tentang pohon yang Anda punya ini. ID-nya apa Mas? Pohon ini termasuk apa sih ya? Kalau kebanyakan orang itu bilangnya rianjang mas kalau di tempat saya. Tapi ada juga yang ngomong rukem, terus ada juga yang bilang plum, itu mas. Jadi katanya itu ini bisa disambung dengan plum itu mas. Wah, plum itu kan ada. Oh ya lur, sebagai catatan, rianjang itu kalau di daerah lain seperti di daerah Kebumen, rianjang itu jenis sisir lur. Nah kalau di daerahnya Mas Angsar ini jenisnya berbeda. Oh ya Mas, itu sepertinya memang bagus buat di prospek jadi bonsai ya Mas ya. Terus kualitas pohonnya juga kelihatannya mumpuni itu di prospek bonsai. Iya mas. Ini kalau di prospek bonsai kalau menurut saya bagus mas, dari struktur kulit pohon itu gampang nutup mas. Dari bekas potongannya itu ya Mas ya. Dari bekas potongannya itu gampang nutup, terus karakternya juga tua ini mas. Nah untuk segi daunnya gimana Mas? Memang bagus, bisa kecil atau punya kelebihan lain yang kira-kiranya menarik untuk dibonsai itu? Kenapa? Bisa mas, ini daunnya termasuk pohon yang daun mengkilap ini mas. Terus daunnya juga bisa kecil. Ini contohnya mas. Ini perbandingan dari yang besar sampai yang kecil. Coba jauh kelihatan. Kita lihat lur. Iya lur. Ini perbandingan yang sudah kecil sama yang masih besar. Memang kemungkinan ini bagus untuk dibuat bonsai. Nah kalau menurut saya itu, kalau ada yang salah satu dari pohon itu ada daun yang kecil, itu pasti bisa kecil tuh mas. Gitu ya Mas ya. Iya, kalau itu menurut saya. Jadi sebagai catatan ya lur ya, sebagai pengetahuan, jadi pohon kalau meskipun sebesar apapun pohon tersebut, kalau dalam satu pohon itu ada yang daunnya kecil, kemungkinan besar itu bisa kecil semua. Ya, kemungkinan itu bisa kecil mas semua itu. Ilmu yang sangat berharga ya Mas ya, buat sedulur-sedulur bonsai di Indonesia ini, biar makin tambah pengalamannya, pengetahuannya. Nah itu untuk habitatnya Mas, habitat pohon tersebut apakah kemungkinan ada di seluruh Indonesia ini? Kemungkinan habitatnya ada lah mas, kalau menurut saya itu. Tapi kebanyakan ini di dataran rendah mas, kayak di pinggir-pinggir kali atau semacamnya lah, itu ada. Nah untuk jenengan sendiri ini dapatnya dari mana Mas? Dari tempat yang jauh ataupun atau dari mana? Ini bahan sekitar kita saja mas. Oh gitu. Iya, Jadi ada dekat rumah kita lur katanya. kayak ini apa ya, termasuk di pekarangan rumah yang inilah, apa ya, Yang banyak air Mas? iya Ya. Yang seperti Anda bilang tadi yang banyak rawa-rawa gitu ya? di pinggir rawa, pinggir kali itu ada. Kita lihat lur,
bagaimana prospeknya dari segi potongannya. Katanya yang kambiumnya cepat nutup. Coba kita lihat. Nah, ini untuk potongan ini, Mas. Maaf, yang ini. Kira-kira itu sudah berapa lama, Mas, sampai seperti ini? Itu hampir 2 tahunan kayaknya gue turun jalan, Mas. 2 tahunan, Lur. Iya. Memang sepertinya bagus ini, Lur, buat bonsai. Nah, untuk pembesarannya ini ground berapa lama, Mas, untuk membuat dahan ini? Umur dari sebesar ini sudah berapa lama ini? Itu sekitar ya itu, Mas, dari 2 tahun itulah kurang lebih. Nah, pembesaran saya kan di ground ini, Mas. Saya cuman ya tekuk jor gitu, Mas. Kalau bahasa sini los jor karo men, Lur. Nah, untuk perawatannya, Mas, untuk perawatannya kira-kira susah nggak untuk apa namanya jenis pohon seperti ini? Ini enggak, Mas, termasuk gampang lah. Yang penting banyak air lah. Ini kan termasuk pohon rawa, Mas, jadi jangan sampai telat airnya. Cuma itu aja sih. Oh, Kalau masalah hama itu enggak ada ini. tahan hama katanya. Iya. Pohon yang doyan air katanya, Lur. Iya. Meskipun pohonnya belum terkenal, banyak yang terkenal lah di perbonsaian, tapi termasuk saya suka ini, Mas. Ya, semoga kedepannya menjadi lebih terkenal, Mas. Ya, Banyak yang prospek. ini termasuk pohon berduri, Mas, jarang dimanfaatkan oleh penduduk. Soalnya kayak ini pun nggak bisa sih, besar banget itu nggak bisa. Jadi, Lur, sebagai catatan nih, Lur, kalau membuat bonsai itu mending dari pohon-pohon yang kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, karena itu lebih baik. Menurut saya seperti itu. Nah, untuk harapannya ke depannya, Mas, untuk bonsai jenis ini dari pohon ini, harapan Mas pribadi di dalam dunia perbonsaian gimana, Mas? Apa kira-kira bisa diterima nggak oleh kawan-kawan pebonsai Ya, ID itu pohon ini? harapan saya, Mas. Jadi meskipun ini pohon lokalan, itu bisa diterima oleh teman-teman pebonsai, terus ya paling nggak nantinya ya bisa mempunyai nilai jual yang lumayan lah, Mas. Ya, memang sebenarnya kayak kita sendiri sebagai orang Indonesia kan bersyukur banget ya, Mas, ya. Kita punya banyak sekali jenis-jenis pohon yang bisa dibonsai dengan karakternya yang bagus-bagus. Kita harus impor dengan harga yang mahal, tapi kita bisa memanfaatkan pohon-pohon lokal untuk dijadikan karya seni bonsai ini, Mas, ya. Betul itu, Mas. Jadi seperti itu, Lur. Intinya pohon lokal pun nggak kalah saing lah sama pohon luar gitu. Ya, itu tergantung prospeknya, Mas, yang memprospek itu. Prospek. Sepertinya seperti itu. Ya, semoga sukses selalu, Mas. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kedepannya makin bagus, makin populer di dalam dunia perbonsaian. Amin, Mas. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mas Angsar Utomo tentang prospek bonsai lokal. Semoga dapat menginspirasi sedulur-sedulur bonsai yang ada di Indonesia semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami. Jangan lupa untuk tetap dukung channel kami, subscribe, like, dan share. Terima kasih sebelumnya untuk kawan-kawan yang telah mensupport kami. Salam bonsai, salam ngopi.